Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Fajar Mulisin dari FITK Prodi PGMI 5A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daka Maulana Hatta dari FITK Prodi PGMI 5A. Anggaran pembangunan gedung fakultas baru itu memiliki nilai 10 miliar, sedangkan anggaran beasiswa itu 5 miliar, anggaran penelitian dosen itu 3 miliar. Tapi kenapa fasilitas gedung kayak ini nggak ada AC-nya, meja kursi masih kuno, nggak ada smart TV-nya? Kam, masih mikirin data anggaran? Mending jangan berharap. Aku barusan nemuin bagian administrasi beasiswa, katanya ada potongan lagi. Hah? Potongan? Kenapa? Bukankah beasiswa KIP atau unggulan itu sudah ditetapkan nilainya? Iya, tapi alasannya ada biaya administrasi tak terduga dan kontribusi sukarela. Kontribusi sukarela apa sih sebenarnya? Jelas-jelas itu pungli terselubung. Uang itu seharusnya untuk kebutuhan kuliah, untuk beli buku, bukan untuk memperkaya oknum administrasi. Yaitu masalahnya akut, Fik. Korupsi di kampus merenggut hak mahasiswa terus yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan fakultas yang berkualitas. Satu, menjadikan birokrasi beasiswa itu baru satu pintu. Di lingkungan kampus, korupsi jauh lebih luas. Hah? Maksud Bapak? Perlu. Misalnya korupsi waktu dosen yang bolos mengajar atau menitipkan presensi, korupsi akademik seperti plagiat skripsi atau penelitian aktif hanya untuk naik jabatan, bahkan korupsi pengadaan barang di mana alat lab yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan yang paling sering kami rasakan itu, Pak, adalah gravitasi nilai. Ada mahasiswa yang menawarkan hadiah atau uang agar bisa lulus mata kuliah tertentu. Tapi kami yang belajar keras jadi merasa dicurangi, Pak. Nah, tepat sekali HKM. Jika integritas sudah luntur di kampus, di mana lagi calon pemimpin bangsa bisa belajar kejujuran? Kampus seharusnya adalah laboratorium moral, tempat kita mencetak cendekia. Korupsi di kampus tidak hanya merugikan uang negara, Pak, tapi juga merusak kualitas SDM lulusannya. Kita menghasilkan sarjana yang mentalnya sudah cacat karena terbiasa mencari jalan pintas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menciptakan gerakan kampus bebas korupsi. Para akademisi, mari kita mulai dengan transparansi dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Jangan ada lagi proyek fiktif atau markup. Luruskan niat kita, mengajar adalah ibadah, bukan lagi bisnis. Kami mahasiswa harusnya menjadi garda terdepan anti korupsi, Pak. Kita harus aktif mengawasi kebijakan kampus, laporkan segala bentuk pungli, diskriminasi beasiswa, atau grading atau yang tidak adil. Dan jangan pernah tergoda untuk melakukan korupsi akademik seperti menyontek saat ujian atau membeli jasa pembuatan skripsi. Integritas akademik adalah fondasi integritas profesional kita di masa depan. Korupsi akan berhenti jika ada keberanian kolektif untuk melawan. Gunakan jalur demo, gunakan komite etik kampus, gunakan media sosial secara cerdas untuk menyuarakan kebenaran, dan jangan takut diintimidasi. Kami datang ke kampus untuk mencari ilmu dan kebenaran, bukan mencari jalan pintas. Integritas adalah bekal utama sarjana, tapi tanpa integritas, ijazah tidak ada artinya.
Jadi mari kita kembalikan marwah kampus sebagai tempat yang suci dari praktik kotor. Kita adalah penerus bangsa. Kita adalah agen perubahan. Mari kita bersihkan kampus kita. Kampus harus bersih, integritas harga mati, lawan korupsi di dunia akademik.